Dari Sabang ke Merauke, semangat juang takkan pudar. Merah putih berkibar tinggi, di setiap langkah kami berdiri. Garuda bangkit terbang. Setelah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia akan kembali berjuang di babak keempat. Nantinya tim yang akan dilawan Timnas lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Saat ini tim yang akan dilawan oleh Indonesia memang belum diumumkan. Tim-tim itu berasal dari Timur Tengah, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, hingga Arab Saudi. Momen inilah yang akhirnya membuat Takefusa Kubo memberikan pesan kepada Indonesia. Bintang timnas Jepang itu mendoakan yang terbaik untuk tim Garuda. Suara gemuruh semangat ini, denyut nadi kami berlari. Kemarin adalah pertandingan terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan berakhirnya babak tersebut, maka setiap grup sudah mengirimkan wakilnya untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Untuk grup A, mereka mengirimkan Iran dan Uzbekistan. Sementara grup B yang lolos ialah Korea Selatan dan Yordania. Dan terakhir grup C, timnas Jepang dan Australia memastikan diri lolos. Keenam negara itu nantinya akan bermain di Piala Dunia tahun depan. Di tengah badai, kami timnas pantang menyerah, hingga kemenangan jadi nyata. Garuda bangkit terbanglah tinggi, kita satu untuk negeri ini. Di lapangan kita beri arti, Indonesia juara sampai mati. Itu berarti masih ada 2 tiket tersisa yang akan diperebutkan lagi. 2 tiket itu akan diperebutkan oleh Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Irak, dan Arab Saudi. Kebetulan ke-6 negara itu adalah tim yang finish di peringkat 3 dan 4. Nantinya mereka akan kembali dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. 3 tim itu akan bertarung satu sama lain dan yang menempati posisi teratas dari masing-masing grup berhak mendapatkan tiket untuk lolos ke Piala Dunia. Sabang ke Merauke, semangat juang takkan pudar. Merah putih berkibar tinggi, di setiap langkah kami berdiri. Untuk pembagian grupnya berdasarkan pot dari setiap tim. Berhubung ranking Indonesia masih rendah, maka mereka akan menempati pot ketiga. Itu berarti timnas Indonesia berpotensi satu grup dengan Qatar maupun Uni Emirat Arab. Tentu sebuah hal yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Karena selain persiapan tim, timnas Indonesia juga harus siap mental melawan negara-negara Timur Tengah yang terkenal melakukan banyak intrik dan banyak drama. Hujan peluh takkan berhenti, suara gemuruh semangat ini, denyut nadi kami berlari, mimpi besar untuk harumkan negeri. Garuda bangkit terbanglah tinggi, kita satu untuk negeri. Dari kemungkinan lawan yang akan dihadapi oleh timnas, fans Indonesia khawatir jika bertemu dengan Qatar. Bukan berarti takut ya. Karena jujur saja negara yang satu ini rela melakukan apapun demi bisa meraih kemenangan. Soal ini sudah banyak kok contohnya. Bahkan banyak yang menganggap jika Qatar telah membeli wasit. Misalnya yang terjadi di final Piala Asia tahun lalu. Waktu itu Qatar mendapatkan 3 penalti dari wasit. Penalti yang sekaligus membantu mereka mengalahkan Yordania di final Piala Asia. Garuda bangkit terbanglah tinggi, kita satu untuk negeri ini. Di lapangan kita beri arti, Indonesia juara sampai mati. Mengenai nasib yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia, hal ini mendapatkan komentar dari Kubo. Pemain timnas Jepang itu mendoakan yang terbaik untuk Indonesia supaya sukses di babak playoff atau babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Bueno, es un partido complicado, aunque después del primer gol Indonesia se fue bajando un poquito a poco y nos costó menos, pero la verdad que es un rival muy complicado, que está creciendo de repente, o sea,
muy rápidamente está creciendo y bueno, le deseo mucha suerte en el playoff y que les pase lo mejor. Selain itu, Kubo pastinya juga memberikan peringatan kepada Indonesia. Peringatan ini lagi-lagi yang berhubungan dengan kecurangan tim yang berasal dari Timur Tengah. Sebelumnya, Kubo dan rekan-rekannya juga mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari Bahrain. Perlakuan yang dimaksud adalah saat lagu kebangsaan Jepang dicemooh oleh fans Bahrain. Hingga puncaknya, pemain Jepang mendapatkan gangguan sinar laser sebelum menendang penalti. Atas momen-momen itulah membuat Kubo berpesan kepada Indonesia untuk selalu siap mental jika melawan tim Timur Tengah. Negeri ini di lapangan kita beri arti, Indonesia juara sampai mati. Terbaru soal kecurangan wasit, hal ini baru saja dialami oleh timnas Palestina saat mereka melawan Oman. Kemenangan di depan mata mereka akhirnya sirna setelah Oman mendapatkan penalti di menit-menit terakhir. Setelah melihat tayangan ulangnya, banyak yang menilai jika itu bukan pelanggaran, karena pemain Oman dianggap melakukan diving. Tapi wasit tetap pada pendiriannya dan memberikan penalti kepada Oman. Penalti yang akhirnya sukses membuahkan gol sehingga membuat Palestina harus mengubur mimpinya untuk lolos melaju ke babak selanjutnya.